tentang agama. Sudah kalian diskusikan manfaat atau fungsi kita beragama, dan bila kita tidak beragama dengan baik, kerugiannya apa? Ya. Nah, ingin saya dengarkan satu orang saja yang beragama Islam. Agama, pengertian agama dalam Islam apa? Siapa yang bisa ungkapkan kembali? Yuk, siapa yang bisa mengungkapkan kembali agama dalam Islam? Saya, Bu. Ya, Muhammad Rafi. Silakan. Ya, sebentar, Bu. Ya, silakan. Jadi, menurut saya agama itu adalah sebagai pondasi tatanan kehidupan kita, Ibu. Pondasi. Ya. Baik, agama yang beragama Kristen Protestan mewakili siapa? Agama dalam agama Kristen Protestan adalah, ayo siapa yang mau menjawab? Bu Teresia mau coba menjawab, Bu. Ya, Teresia, silakan Teresia. Kalau bagi saya tuh agama Kristen merupakan sebagai juru selamat untuk seluruh umat manusia yang diberikan Tuhan kepada manusia. Udah kita aja, Bu. Iya. Agama merupakan juru selamat. Tadi agama merupakan pondasi. Ya, artinya posisi juru selamat, posisi pondasi sangatlah penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Itu simpulannya ya dari materi yang lalu. Sekarang kita membicarakan mengenai konsep ketuhanan. Ayo, pretest nih, pretest. Siapa yang mau menjawab? Tuhan. Bagi saya Tuhan itu adalah, untuk saya Tuhan itu adalah, Tuhan berperanan buat saya sebagai, ya diungkapkan hal seperti itu yang kalian rasakan. Ya. Siapa mau mengungkapkan perasaannya tentang hubungannya dengan Tuhan? Saya, Bu, Syaputri. Saputri, silakan Saputri. Dalam konsep Islam, Tuhan dinamakan Allah dan diyakini untuk zat maha tinggi yang maha nyata dan esa, penciptanya yang maha kuat dan maha tahu, yang abadi, penentu takdir dan hakim bagi semesta dunia. Iya. Tuhan alim, maha mengetahui. Aziz, maha mulia. Wahid, ahad, yang tunggal. Rabbul alamin, pencipta alam semesta. Ya. Menurut Saputri, Tuhan. Baik, yang Kristen Protestan tadi Teresia sudah, yang lain ya. Bagimu Tuhan itu apa? Yang lain belum siap? Baik, saya lupa. Ini dulu ya. Absen. Bentar. Tolong sekretaris dicatat ya. Dicatat yang telat, lalu telatnya berapa menit. Baik, Bu. M. Raffi,
Siap, Ibu. Tapi ya. Tria Fitriani. Hadir, Bu. Agung Pamungkas. Hadir, Bu, tapi sedang izin ke toilet, Ibu. Lola Frisilia. Hadir, Bu. Nada Nisrina. Hadir, Bu. Herda Naufal. Hadir, Bu. Kesha Nabila. Hadir, Bu. Nadia Najah. Belum hadir Nadia. Adelia Ada, Bu. Ramadhani. Hadir, Bu. Nadia ada, Bu. Bahtiar Agung. Zoom-nya masih error. Dicatat ya oleh ke sekretaris. Bintang Baik, Bu. Putra. Hadir, Bu. Hadir. Saputri. Hadir, Bu. Raul Erik. Hadir, Bu, hadir. Cindy. Hadir, Bu. Alinda. Hadir, Bu. Eka Setia. Hadir, Bu. Imelia. Hadir, Bu. Novi ini begini. Yolan. Hadir, Bu. Dea Aulia. Oh. Dea Aulia. Belum hadir, Ibu. Mungkin ada kendala jaringan, Bu. Belum hadir. M. Raihan. M. Raihan. Hadir. M. Dafa. Hadir, Bu. Fadila Az-Zahra. Hadir, Bu. Maulita Cahyani. Hadir, Bu. Aprilia Indah. Hadir, Bu. Olivia Ulfa. Hadir, Bu. Sigi Wilmalaya. Hadir, Bu. Rizky Ramadan. Rizky. Belum hadir. Salsa Aprilia. Hadir, Bu. Nazwa Rabiba. Hadir, Bu. Aminatus Zuhruf. Hadir, Bu. M. Satrio. Hadir, Bu. Ajeng. Hadir, Bu. Adilah. Hadir, Bu. Hilda. Hadir, Bu. Auri. Hadir, Bu. Teresia. Hadir, Ibu. Cahsa. Cahsa. Belum hadir. Hana Ibadah. Hadir, Bu. Sendra Katondo. Hadir, Bu. Irfan Muhajirin. Hadir, Bu. Iya. Silakan sekretaris catat ya. Ya. Bagaimana? Apakah Teresia lagi yang mau mengungkapkan perasaannya, hatinya kepada Tuhan sehingga dia mengatakan Tuhan adalah Saya, Bu, Imelia. Oh, Imelia. Ya, Imelia. Tuhan itu adalah juru selamat yang hidup, Bu. Menurut saya. Juru selamat yang Hidup. hidup. Iya, Bu. Kamu merasakan kehidupan juru selamatmu Iya, Bu. lewat Tuhan. lewat apanya Tuhan? Lewat tindakannya, lewat
lewat tindakannya, Bu. Karena kita masih diberikan napas kehidupan di saat seperti ini. Masih diberikan Iya. kesehatan. Iya. Baik. Kita bicarakan secara etimologi ya. Etimologi waktu di SMP sering ketika akan membahas suatu tema, maka kalian diperkenalkan sebuah kata secara etimologi. Etimologi dari kata logos. Logos, ilmu. Ilmu yang mempelajari tentang asal muasal kata, etimologi. Tuhan secara etimologi berasal dari bahasa Melayu, yaitu Tuan. Berarti dia sebagai atasan, dia sebagai penguasa, dia sebagai pemilik. Ya. Jadi kata tersebut, kata Tuhan ditujukan kepada manusia atau hal-hal lain yang memiliki sifat menguasai, memiliki, memelihara. Makanya ketika kita orang Islam, ya Rob, pada emosi tertentu, ketika timbul rasa bisa jadi harapan, ketakutan, ya maka sering terucap kata seru, ya Rob, wahai Tuhan, wahai pemelihara. Ya, makanya ada seorang manusia dapat tugas dalam halaqah, dalam kelompoknya, memelihara keberlangsungan kelompok itu, menjaga proses aktivitas positif di kelompok itu namanya murabbi. Ya, dari kata ya Rob, Robba, murabbi. Ya. Maka di pengertian istilahnya, Tuhan sesuatu yang diyakini, dipuja, Sembilan 99, Bu. 9, Bu. Ya, betul, 99. Siapa yang hafal? Yo, siapa yang hafal? Bu. Dalam sebuah hadis dikatakan siapa yang menghafal 99 Asmaul Husna akan Allah masukkan ke dalam surga. Tentu saja bukan sekedar menyebutkan 99 itu di luar kepala, tetapi karakter 99, sifat yang 99 itu menstimulus, ya, berkontribusi, menyatu dalam dirinya dengan amal-amal yang sesuai dalam 99. Tentu saja manusia tidak ada yang sempurna, hanya Allah yang maha sempurna, tetapi kita
semakin hari bertambah umur, bertambah kesempatan untuk menyempurnakan diri kita, bisa menambah terus sifat-sifat dan karakter yang baik dari 99 tersebut. Ya, interupsi dulu. Bagaimana sekretaris, sudah semuanya masuk? Sudah semuanya berpartisipasi? Kurang satu, Bu. Kurang satu, siapa? Tadi yang belum masuk kan ada beberapa. Ya, kalau ada kendala, semoga jaringannya cepat bisa teratasi. Sayang kalau tidak mengikuti perkuliahan ini. Saya selalu mengambil nilai itu atau evaluasi itu sebelum, selama, dan sesudah perkuliahan. Ya, ada post, ada pretest, ada post-test, kemudian ada partisipasi. Siapa yang berpartisipasi? Ya, ada yang menyebut dengan ya Rob, ada yang menyebut ya Allah, ada yang menyebut ya Tuhan, ada yang menyebut ilah. Ya, itu berasal dari etimologi, ya. Tentu saja dalam agama Kristen Protestan, Kristen Katolik, dalam agama Buddha, dalam agama Hindu, kata serunya berbeda-beda. Tuhan merupakan sebuah gagasan yang merasuk ke dalam pemikiran kita, ke dalam pemikiran insan, berjuta-juta insan di dunia ini. Kita seperti hari ini melakukan pembahasan tentang konsep Tuhan, ketuhanan, ya. Tuhan merupakan kata benda ketika dalam bahasa Indonesia mendapat konfiks kean menjadi ketuhanan, kembali juga menjadi kata benda, ya. Jadi Tuhan, ketuhanan merupakan kata benda yang huwal awalu wal akhiru dalam Islam. Dialah yang pertama dan yang terakhir. Tuhan zohir dan batin. Awal dan akhir. Di dalam kehidupan kita sehari-hari banyak persoalan, baik kecil maupun besar. Lalu permasalahan yang timbul itu dihubungkan dengan adanya Tuhan, dengan kehendak Tuhan. Ya. Kalau di dalam Islam, dalam Al-Quran, sesuatu yang muskil bagi manusia, tetapi bagi Tuhan bisa saja terjadi. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu, apa lanjutannya? Kum fayakun. Ayyaqula lahu kun fayakun. Jika Tuhan berkehendak, maka Tuhan cukup berkata, kun, jadilah, fayakun, maka jadi. Ada orang mendekat kepada Tuhan melalui filsafat. Ada orang lain mendekat kepada Tuhan mengenalinya melalui sosiologi. Ada orang lain mengenal Tuhan melalui pendekatan ilmu lain, ya. Di
Tidak apa-apa, proses mengenal Tuhan tiap orang berbeda-beda. Ada yang melalui pendekatan wahyu dalam usaha dia memikirkan Tuhan dengan eksistensinya. Lalu kalau ketuhanan dilihat dari segi filsafat bagaimana? Sehingga dinamakan filsafat ketuhanan. Ya. Filsafat ketuhanan yaitu pemikiran para manusia dengan pendekatan kebiasaan tentang Tuhan. Usaha yang dilakukan manusia ini bukanlah untuk menemukan Tuhan secara absolut atau mutlak, namun mencari pertimbangan kemungkinan untuk manusia sampai pada kebenaran tentang Tuhan. Nah, dari ungkapan Tuhan tadi yang diucapkan oleh dua temanmu, sebenarnya sudah muncul keyakinan bahwa benar Tuhan itu ahad, Tuhan itu ada. Benar bahwa Tuhan berperanan dalam kehidupannya. Apakah kita bisa mempelajari tabiat Tuhan, tabiat Allah sesuai dengan keyakinan masing-masing? Bisa. Tentu saja masing-masing ilmuwannya, cendekiawannya, ya, dalam agama masing-masing memberikan pemahaman kepada kita bahwa kalau kita mengenal Tuhan berarti kita mengenal diri kita sendiri. Karena kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Selain Tuhan menciptakan hewan, Tuhan juga menciptakan tumbuh-tumbuhan. Tugasmu membuktikan, mendiskusikan untuk keyakinan, berupaya membuktikan keyakinan manusia itu melewati beragam jalan. Ada jalan metafisik, ada jalan empirisme. Tadi sudah diungkapkan jalan empirisme berdasarkan pengalaman kedua temanmu. Ada yang membuktikan keyakinan tabiat atau karakter atau sifat Tuhan hanya berdasarkan logika atau rasionalisme atau positisme atau spiritualisme dan lain-lain. Tapi juga ada yang meyakini keberadaan Tuhan dengan teisme. Teisme. Pernah dengar kata teisme? T-E-I-S-M-E. Pernah dengar teisme, nak? Belum, Bu. Belum. Pernah, Bu. Baik. Semuanya belum pernah dengar? Pernah, Bu. Belum, Bu. Yang pernah coba ungkapkan teisme adalah Teisme secara luas didefinisikan sebagai kepercayaan terhadap keberadaan Tuhan atau dewa-dewi. iya. Ya. Teisme kan berasal dari bahasa Yunani, makanya tadi temanmu mengungkapkan dewa-dewi. Ya. Jadi teisme, isme kan kita dari dulu dia fanatisme gitu ya. Jadi isme itu aliran atau kepercayaan atau faham. Teisme paham yang mempercayai kebenaran Tuhan. Ya, berasal dari bahasa Yunani, theos dan ya, theos yang artinya hukum, aturan, paham. Jadi teisme suatu perhitungan atau petua atau paham atau pengakuan tentang Tuhan dengan
kebenaran adanya. Nah, tadi sempat saya singgung rasionalisme berdasarkan logika, berdasarkan pemikiran. Mana contoh orang yang mengenal Tuhan dengan pemikirannya, ya. Berikut kita pahami contoh orang, tokoh yang memahami Tuhan dengan pemikirannya. Di antaranya satu, Santo Agustinus. Santo Agustinus percaya bahwa Allah itu, Tuhan itu benar dengan melihat sejarah dari drama penciptaan yang melibatkan Allah dan manusia. Allah ada membuat daratan untuk manusia. Allah membuat manusia pertama, yaitu Adam, yang dikatakan berdosa karena melawan Tuhan. Lalu ada pasangan Adam, yaitu Siti Hawa. Lalu karena dosanya, Adam dan Hawa tidak diterima dari Taman Eden. Kalau dalam bahasa Arabnya Jannatu Ad, Jannah, taman. Ada yang membahasakan surga. Jannatu Adnin, ya, di dalam surat Al-Bayyinah ada. Ya, kata Jannatu Adnin. Ya, taman Eden, taman Eden. Nah, selanjutnya setelah manusia berkembang, ternyata berbuat dosa lagi. Lalu mendapat hukuman lagi. Ada orang Yahudi yang diberikan akad Allah ternyata tak mampu memeliharanya sehingga dihukum melewati bangsa-bangsa lain. Ada lagi pemahaman Allah Maha Kasih menebus manusia melewati Yesus Kristus. Ada lagi dalam, ya, karena mereka mempelajari mendekati Tuhan melalui histori, melalui sejarah, mengatakan Allah dengan perkembangan yang dialaminya, kehidupannya, sejarah dari fase ke fase, dari masa anak-anak, kemudian balita, anak-anak, remaja, proses dewasa, tua, dia terus mengembangkan pemikirannya, ya. Maka itu adalah sejarah hidupnya. Dia mengatakan bahwa Allah benar-benar ada di dalam kehidupan atau di tengah-tengah manusia. Ada lagi uskup dari Hippo yang membela eksistensi Allah dari pandangan-pandangan lain yang berhasrat meruntuhkan petuah, ya, teisme. Tuhan diartikan dari sifat-sifatnya maha kenal, maha mempunyai, tidak berkesudahan, pencipta segala sesuatu. Ya, karena pemikiran manusia berbeda, pendekatannya berbeda, maka ada yang hasil pemikirannya sama, ada yang hasil pemikirannya berbeda. Nah, karena hasil pemikirannya berbeda, maka menyebutnya juga dengan istilah yang berbeda. Tadi kata Teresia mengatakan bahwa Tuhan juru selamat. Lalu yang muslimah tadi mengatakan bahwa Tuhan itu, ya, maha kuasa, maha esa, ya, maha perkasa. Setelah dia merasakan berdasarkan empirismenya, ya. Lalu dia menghubungkan Tuhannya berdasarkan peristiwa-peristiwa tadi, ya. Nah, itu menurut Santo Agustinus, lebih banyak pada pemikiran. Lalu yang kedua, Thomas Aquinas. Kalau Thomas menghubungkan pemikiran Aristoteles dengan wahyu Kristen,
Kebenaran iman dan rasa pengalaman bukan hanya cocok, namun juga saling melengkapi. Beberapa kebenaran seperti misteri dan inkarnasi mampu dikenal melewati wahyu, sebagaimana ilmu dari susunan benda-benda di dunia dapat dikenal melewati rasa pengalaman. Ya. Kesadaran manusia akan eksistensi Tuhan. Jadi dirasakan akhirnya membentuk persepsi manusia tentang kebenaran Tuhan. Masing-masing kamu dari berbagai daerah, dari berbagai latar belakang, Ipolexosbud Hankamnas, ya, dari berbagai latar belakang ideologi, politik di sekitarnya, ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan nasional, maka akhirnya punya gambaran, ada yang gambaran sama, ada yang berbeda tentang Tuhan. Kalau Thomas Aquinas ini mengenal adanya 5 jalan untuk mengetahui bahwa Allah itu, Tuhan itu adalah benar-benar benar. Ya, jadi benar Tuhan itu ada dengan berbagai persepsi pemeluknya. Nah, kalau Thomas Aquinas mengatakan ada beberapa jalan. Jalan yang pertama melalui gerak. Jadi setiap gerak-gerik yang dibuat pasti benar yang menggerakkan. Namun pasti benar sesuatu yang menggerakkan sesuatu yang lain. Namun tak digerakkan oleh sesuatu yang lain. Nah, itulah Tuhan. Jadi menurut Aquinas jalan pertama gerak, bahwa Tuhan itu menggerak sesuatu. Sesuatu itu digerakkan oleh Tuhan. Nah, ya. Jadi ketika manusia bisa berjalan, ketika manusia bisa duduk, ketika manusia bisa mengucapkan, itu karena digerakkan oleh Tuhan. Jalan yang kedua, kata Thomas Aquinas. Jalan yang kedua sebab dampak. Ya, dengan kata lain, di luar ada istilah hukum kausalitas. Hukum sebab akibat. Tapi Aquinas menyebutnya bukan kausalitas. Sebab dampak. Sesuatu peristiwa ada sebabnya. Dan sesuatu peristiwa mempunyai dampak. Nah, kalau jalan kedua ini bahwa sebab dampak, kan di beberapa tempat di daerah kata di Indonesia beberapa hari ini ada peristiwa alam. Ada angin puting beliung, ada gempa, ada banjir. Ya. Nah, banjir itu merupakan dampak. Dari sebab apa? Ya. Kalau pemerhati ekologi, lingkungan, oh itu terjadi karena banjir terjadi karena abrasi, erosi, pemotongan pohon, pembukaan hutan sembarang tanpa memperhitungkan kondisi lingkungan. Nah, itu merupakan pengamatannya berdasarkan sebab dampak. Jalan yang ketiga, kata Thomas Aquinas, keniscayaan. Bahwa di dunia ini benar-benar hal yang mampu benar dan benar yang mampu tak benar. Contohnya, benda-benda yang dahulu benar ternyata benar yang musnah. Namun benar juga yang dahulu tak benar ternyata sekarang ada. Namun benar yang selalu benar, atau dengan kata lain niscaya. Dan itu ya jalan yang ketiga untuk mengenal adanya Tuhan.
Lalu jalan yang keempat menurut Thomas Aquinas, pembuktian berdasarkan derajat atau gradus melewati perbandingan. Dari sifat-sifat benar di dunia yang baik-baik, ternyata benar yang sangat patut, yang tak benar tandingannya. Sifat Tuhan yang serba maha. Jadi, derajat berdasarkan gradus melewati perbandingan. Ternyata kalau dibandingkan dengan yang lain, Tuhan tidak ada bandingannya. Tuhan, kalau dalam Islam, laisa kamitslihi syai'un, bahwa Tuhan tidak ada yang dapat menyerupainya. Ya, jadi membandingkan karena kemahaan. Ya, jadi Tuhan maha segalanya. Jadi tidak bisa Tuhan dibandingkan dengan ciptaannya. Ya, jadi itu pembuktian berdasarkan derajat pembandingan. Kata Aquinas lagi jalan kelima, yaitu penyelenggaraan. Bahwa segala ciptaan berakal budi mempunyai tujuan yang terarah menuju yang terbaik. Nah, menuju yang terbaik siapa yang mengaturnya? Adalah Tuhan. Ya. Nanti lain lagi seorang Descartes menggambarkan Tuhan. Seorang Immanuel Kant menggambarkan Tuhan. Seorang Schleiermacher menggambarkan Tuhan. Seorang Karl Marx menggambarkan Tuhan. Seorang Paul Sartre menggambarkan Tuhan. Ya. Seorang Plato menggambarkan Tuhan. Masing-masing menggambarkan Tuhan berbeda-beda. Seperti mereka yang menganut monoteisme, mereka yang menganut politeisme, mereka yang menganut teisme, ya, mereka yang ateisme, pasti menggambarkan konsep ketuhanan berbeda-beda. Tadi hanya contoh saja. Kalau Islam, nak, itu satu contoh penggambaran Tuhan monoteisme atau politeisme? Aminatus atau Sigi mau jawab? Novi, kok suara Umi kayaknya nggak kejawab? Aku dengeran. Ayo, siapa yang bisa jawab kalau Islam itu masuk dalam pemikiran monoteisme atau politeisme? Monoteisme. Bu, saya mau jawab, Bu. Monoteisme, Bu. Siapa yang jawab? Hilda izin menjawab, Bu. Iya, Aminatus. Sigi juga mau jawab. Hilda mau jawab. Iya, Bu. Ya, silakan. Mengapa monoteisme? Karena berasal dari kata Yunani yang monos yang berarti tunggal dan theos yang berarti Tuhan, adalah kepercayaan bahwa Tuhan hanya satu dan berkuasa penuh atas segala sesuatu. Iya. Ya Allahu Ahad, ya. Yang kalian yakini ya di dalam surat Al-Ikhlas untuk yang Muslim. Allahu Ahad, Allahus Somad. Ya. Allahu Ahad. Yang sangat dikenalnya oleh kita ya ketika bersosialisasi Ar-Rahman Ar-Rahim. Kembangkan sifat rasa kasih dan sayang. Yang beragama Kristen juga begitu, ya. Kasih
dengan kasihnya Yesus Kristus, begitu ya. Nah, kalau yang Muslim dengan Ar-Rahman dan Ar-Rahimnya, Tuhan Allah memberikan kita nafas sehingga kita terus hidup untuk bisa melakukan amal soleh di dunia ini. Ya. Nah, agama Hindu juga seperti itu. Kita tidak bahas ya. Kalau yang lalu, semester lalu ada yang beragama Hindu, ada yang beragama Buddha. Ya, maka kita bahas juga bagaimana pandangan agama Hindu, mereka yang pemeluk agama Hindu, pemeluk agama Buddha, mengenai konsep ketuhanan menurut mereka. Kamu boleh baca sebagai pengetahuan. Ya. Ada agama Kristen, agama Protestan, agama Katolik, ya tentu konsep ketuhanan ada persamaan, ada juga perbedaan karena cara pandangnya, ya cara wawasannya berbeda, lalu dari segi pemikirannya dari sudut yang berbeda. Kalau dari pandangan atau dari sisi yang berbeda tentu akan menghasilkan konsep yang berbeda. Nah, selanjutnya kita sampai dengan 9.50 lah ya. 9.50 berarti masih 30 menit lagi. Kalau tadi baru dapat nilai saya hari ini nilai partisipasi yang sudah ikut serta menjawab, berpartisipasi. Nah, selalu dalam pertemuan saya ingin memperoleh nilai baik kognitif, tadi kognitif. Psikomotornya adalah keterampilan kalian mengungkapkan ide kalian, pikiran kalian, sesuatu yang ada di dalam hati kalian. Nah, itu psikomotornya. Ya. Nah, afektifnya sikap ketika kalian bersama dari pemeluk agama yang berbeda, kebersamaan kalian dalam kelompok bagaimana memandang dan berdiskusi untuk mewujudkan pemikiran, boleh berbeda, boleh sama, ya, memandang atau punya pemikiran tentang konsep ketuhanan. Kalian berdiskusi berkelompok ya. Kalian berkelompok untuk bisa mengungkapkan pemikiran tentang ketuhanan hanya dua saja dari pandangan pemikiran dari penganut agama Islam, kemudian pemikiran ketuhanan atau konsep ketuhanan menurut Kristen Protestan. Tentu saja dengan mengutip masing-masing 5 tokoh yang dikenal. Ya. Misalnya yang beragama Islam, Muhammad Hatta. Nah, menurut Soekarno kan itu ketuhanan, dia beragama dan dia juga sebagai tokoh. Ya. Cukup ya, 20 menit saja. Kita punya waktu 30 menit lagi. Berkelompok 20 menit dari agama Islam, tokohnya siapa, dari agama Kristen Protestan, tokohnya siapa. Ya, waktu kerja berkelompok, pintar ngaturnya saja komunikasinya, 20 menit mulai dari sekarang. Keluar dulu deh, belakang doang.
Bisa nggak, Bu?